Di dalam rawa air awan, Bai Yunfei memegang kepalanya saat ia duduk di atas ular raksasa itu, kembali dengan perasaan puas. Namun, setelah 1 jam, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Semakin ia memikirkannya, semakin yakin ia. Jika seorang ahli Dao Iblis melukaiku dengan parah, apakah ia akan menunjukkan belas kasihan kepadaku? Mengingat sifat seorang ahli Dao Iblis, jika aku dalam kondisi puncakku, ia mungkin akan bersikap sopan dan tidak berani bertindak gegabah setelah aku melaporkan namaku. Namun, ahli Dao Iblis ini bahkan memiliki alat jiwa. Apakah ia akan diam saja setelah melukaiku dengan parah? Jiwaku jauh lebih kuat daripada Xiao Chen. Bagi orang-orang aula pemakan jiwa, itu adalah makanan yang luar biasa, sesuatu yang sangat menggoda. Tidak peduli apapun, aku harus kembali dan melihatnya. Wus! Bai Yunfei melambaikan tangannya dengan lembut yang memegang serulingnya. Awan sejauh 5.000 km di sekitarnya berhamburan. Kemudian, ia melompat dan terbang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya terus berubah. Jelas, emosinya berfluktuasi dengan liar. Setelah sekitar 15 menit perjalanan dengan kecepatan penuh, Bai Yunfei tiba di tempat ia bertemu dengan pria berjubah itu. Akan tetapi, ketika ia sampai di puncak gunung, tidak ada seorang pun di sana. Wajah Bai Yunfei yang elok dan tampan berkedut saat ia menggertakkan giginya. Ia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Niat membunuh yang mengerikan menyebar di dalam hatinya. Aku dipermainkan. Tidak mungkin menyelesaikan pengorbanan dan pemurnian Panji hantu secepat itu. Jika pihak lain tidak berbohong, ia pasti masih ada di sini. Bai Yunfei adalah orang yang cerdas. Tentu saja, ia tidak akan bergantung pada harapan dan mengucapkan kata-kata yang menghibur diri sendiri saat ini. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Xiao Chen telah menipunya. Xiao Chen telah mempermainkannya seperti mainan, berani berpura-pura menjadi ahli dan memarahinya, menyuruhnya pergi. Sayangnya, Bai Yunfei telah menelan tipuan itu dan bahkan meminta maaf kepada pihak lain. Ketika memikirkannya, Bai Yunfei merasakan frustrasi yang menyesakkan di dadanya, tidak dapat melampiaskannya, sensasinya terasa sangat tak tertahankan. Bukan hanya itu, pihak lain juga berhasil melukainya, namun Bai Yunfei bahkan menganggap dirinya beruntung. Bai Yunfei merasa seperti orang bodoh, dia tidak tahan melihat dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Meski begitu, bibirnya masih bergetar. Ini menunjukkan betapa tak tertahankannya penghinaan ini bagi Bai Yunfei. Dia baru membuka matanya setelah waktu yang lama. Ekspresinya kembali normal saat dia mendesah, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang wajar. Seseorang harus mengalami beberapa kemunduran dalam hidup. Jika semuanya berjalan terlalu lancar, itu bukan hal yang baik. Ini adalah pelajaran yang cukup bagus. Aku harus berterima kasih padanya. Setelah mengatakan semua itu, Bai Yunfei tampaknya telah melepaskan segalanya, suasana hatinya sudah tenang. Namun, tepat setelah dia berbalik dan mengambil satu langkah, dia tiba-tiba berbalik dengan ekspresi jahat dan dengan ganas menginjak puncak gunung di bawahnya. Boom! Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah hingga ke kaki gunung. Pada saat berikutnya, tanah dalam radius 5.000 km meledak. Aura yang mengerikan menyebar. Tanah merah tua yang awalnya sudah tandus berubah menjadi gurun. Seperti neraka, aku akan berterima kasih padamu. Ketika aku pulih dari cederaku, aku akan kembali ke Laut Desolate dan membersihkan rasa malu hari ini. Setelah Bai Yunfei melampiaskannya, emosinya benar-benar kembali normal. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, Xiao Chen tidak dapat menghargai pemandangan yang menakjubkan ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen telah menempuh jarak lebih dari 500.000 km, menunggangi burung nasar darah iblis. Dia telah melintasi pinggiran Laut Desolate dan benar-benar memasuki Laut Desolate yang melahirkan banyak legenda. Setelah memastikan bahwa dia aman, dia memilih tempat untuk mendarat dan mengobati luka-lukanya. Begitu Xiao Chen tenang, dia menemukan dengan ngeri bahwa dia telah meremehkan racun dalam hujan. Tanpa dia sadari, racun itu telah meresap ke dalam jiwanya. Dimanapun itu berada, baik itu organ dalam, pembuluh darah, tulang,
atau sumsum, tubuh ilahi yang diperoleh Xiao Chen memiliki cara untuk membersihkannya dan membasmi racun tersebut. Namun, racun itu telah meresap ke dalam jiwa Xiao Chen. Kehendak jiwa biru yang mewakili jiwanya di kolam jiwa sekarang ditutupi dengan lapisan ki hitam berkabut. Meskipun hanya ada sedikit ki racun, sangat sulit untuk menghilangkannya. Itu terus-menerus menggerogoti jiwanya. Yang lebih buruk adalah dia telah menggunakan energi jiwanya untuk mengusir burung nasar darah iblis, membiarkan racun itu meresap lebih dalam ke dalam jiwanya. Meskipun ini tidak fatal, sulit untuk menghilangkan racun itu dengan cepat. Xiao Chen merasa sangat terkejut ketika dia mencari ingatan Kaisar Naga berlumuran darah untuk racun yang dapat merusak jiwa. Ternyata ada lebih dari 100 jenis racun yang mampu merusak jiwa. Beberapa orang jahat bahkan dapat menggabungkan racun itu dengan kutukan. Bahkan jika seseorang mendekonstruksi jiwanya dan menyusunnya kembali, dia tidak dapat membuang racun itu. Xiao Chen terus mencari cara untuk mengatasi racun tersebut. Ia jadi tahu bahwa racun yang digunakan Bai Yunfei adalah Tousan Taste Revolution, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sangat berbakat dari Kekaisaran Binatang Rawa Putih. Syarat untuk mempraktikkan teknik racun ini sangat tinggi, bahkan lebih sulit daripada tinju naga tertinggi milik Xiao Chen. Namun, begitu seseorang berhasil mempraktikkannya, ia akan menjadi sangat mengerikan. Seseorang tidak perlu takut pada kultivator dengan kultivasi yang lebih tinggi. Saat itu, Kaisar Naga berlumuran darah bahkan menderita karena racun ini. Xiao Chen langsung merasa takut. Ia sekarang tahu betapa mengerikannya Bai Yunfei. Ia sangat beruntung bisa lolos dari pihak lain, bahkan melukainya dengan parah. Tentu saja, Kaisar Naga berlumuran darah tidak ingin menderita teknik racun yang mengerikan ini untuk kedua kalinya. Setelah berusaha keras, ia akhirnya menemukan cara untuk mengatasinya. Xiao Chen dengan saksama mempelajari metode Kaisar Naga berlumuran darah untuk mengatasi racun tersebut. Setelah benar-benar memahaminya, ia merasa sangat percaya diri. Jika dia mengikuti metode dalam ingatan Kaisar Naga berlumuran darah, dia hanya butuh 7 hari untuk menghilangkan racun dalam jiwanya. Tweet. Tepat pada saat ini, alat musik berdenting dari belakang. Xiao Chen membuka matanya, dan ekspresinya berkedip. Awalnya, dia mengira Bai Yunfei telah mengejarnya. Namun, dia menyadari bahwa itu tidak terjadi setelah beberapa saat. Musik di belakangnya jelas berasal dari sekelompok orang. Namun, bagian seruling dari musik itu menonjol, terdengar sangat halus. Saat musik itu berdenting, itu tampaknya menghidupkan emosi. Lincah dan halus, fleksibel dan bervariasi. Musik itu bertahan samar-samar, menghasilkan irama yang menyenangkan. Hal yang lebih menakjubkan adalah bahwa seruling itu tidak mencoba untuk menonjol. Sebaliknya, ia bekerja sama dengan sitar, pipa, dan instrumen lainnya. Itu seperti ikan yang berenang cepat di mata air. Ikan itu sesekali bergerak dengan lincah, melompat keluar dari air dan melihat dunia dengan nakal. Kemudian, ia mendarat kembali di mata air, dengan senang hati berenang mengikuti arus. Tak lama kemudian, para musisi memasuki penglihatan Xiao Chen. Ternyata mereka adalah sekelompok wanita berpakaian putih yang tampak seperti bidadari. Musiknya sangat mengagumkan, seruling dan sitar terdengar riang. Apakah itu wangi surgawi? Xiao Chen memperhatikan sekelompok wanita ini lewat di depan matanya, meninggalkan wangi yang tertinggal di udara. Kemudian, dia berpikir keras. Wangi surgawi adalah tanah suci kuno dan misterius. Tanah suci adalah sesuatu yang melampaui sekte peringkat 7. Seperti kebanyakan tanah suci, wangi surgawi jarang ikut campur dalam hal-hal duniawi. Penguasa dunia adalah 4 dinasti, 8 kekaisaran besar, dan berbagai sekte peringkat 7. Meskipun demikian, tanah suci jauh lebih kuat dan memiliki sejarah yang lebih panjang. Namun, mereka jarang muncul dan berpartisipasi dalam urusan duniawi. Di antara tanah suci, wangi surgawi adalah yang paling aneh. Itu selalu mempertahankan kenetralannya. Bahkan selama perang besar antara faksi-faksi yang benar dan faksi-faksi jahat, wangi surgawi tidak terlibat, mereka bebas dan tidak terkekang. Semua anggota wangi surgawi adalah wanita. Semua muridnya cantik dan anggun. Dikatakan bahwa wangi surgawi berada di laut yang sunyi. Namun, tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Aku cukup beruntung bisa melihat sekelompok murid wangi surgawi,
gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Musik dari sebelumnya sepertinya masih terngiang di telinganya. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, menunjukkan kebingungan. Kelompok murid wangi surgawi yang lewat sebelumnya benar-benar berbalik dan kembali. Xiao Chen merasa curiga. Dia tidak begitu percaya diri sehingga menganggap dirinya cukup menawan untuk menarik perhatian para pengikut wangi surgawi. Kalau tidak, kelompok pengikut wangi surgawi ini tidak akan lewat tanpa melambat. Mereka benar-benar datang. Saat Xiao Chen memikirkan itu, kelompok pengikut wangi surgawi yang seperti peri itu benar-benar mendarat di hadapannya dan menurunkan alat musik mereka. Murid yang memegang seruling melangkah maju perlahan. Meskipun tidak mengenakan kerudung, wajah orang ini tampak buram. Rasanya seperti melihat bunga dalam kabut, kabur tetapi tidak sampai tidak terlihat apapun. Apa yang dia inginkan? Xiao Chen merasa agak curiga. Pemain suling ini sudah sangat dekat dengannya. Pemain suling itu berjarak kurang dari 2 meter dan masih mendekat. Namun, dia berhenti ketika dia berada 1 meter jauhnya. Tepat ketika Xiao Chen merasa bingung, pemain suling itu berkata dengan suara yang bersemangat, "Tuan muda ini tampaknya menderita revolusi rasa 1000 dari Kekaisaran Binatang Rawa Putih." Jadi, karena ini, Xiao Chen tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia benar-benar menawan. Itu benar. Aku memang menderita revolusi rasa 1000. Apakah para peri dari wangi surgawi punya cara untuk mengatasinya? Pemain suling itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya tetua sekte kita yang bisa mengatasi racun ini. Prosesnya juga sangat rumit. Selain itu, sekte kita jarang menerima orang luar. Ini pil detoksifikasi, itu bisa memberikan sedikit kelegaan sementara kepada tuan muda. Saya berharap tuan muda beruntung. Jadi, pihak lain datang untuk memberiku pil obat. Meskipun pil obat ini tidak dapat menetralkan racun, itu adalah sikap yang baik. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan menerima pil obat dari pihak lain. Surga membantu yang layak. Saya harap tuan muda akan berhasil. Pemain suling itu pergi sambil mendesah. Hampir tidak ada yang mulia suci yang menderita revolusi 1000 rasa yang pernah selamat. Meskipun pemain suling itu mengatakan bahwa surga membantu yang layak, bagaimana mungkin semudah itu? Bolehkah saya meminta nama wanita ini? Jadi saya dapat membalas rasa terima kasih ini di masa depan. Kita hanya orang asing yang bertemu satu sama lain secara kebetulan. Itu hanya masalah kenyamanan, tidak perlu. Pemain suling itu terus berjalan, pergi bersama teman-teman muridnya. Pemain suling itu datang seperti angin dan pergi seperti angin. Ini terjadi begitu cepat sehingga terasa seperti mimpi. Jika bukan karena aroma yang tertinggal di udara dan pil obat di tangan Xiao Chen, dia mungkin tidak percaya bahwa dia baru saja berinteraksi dengan sekelompok murid wangi surgawi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu dengan hati-hati menyimpan pil obat itu sambil tersenyum tipis. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan berpikir keras. Aku harus menemukan kota dan mencari tahu posisi pastiku terlebih dahulu. Laut Desolate sangat luas dan jarang. Tempat ini kekurangan sumber daya, mendorong sifat tangguh dan pantang menyerah pada penduduk setempat. Pendatang baru membutuhkan keberuntungan jika mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Senja, matahari terbenam yang sangat besar muncul di cakrawala di barat. Matahari terbenam seperti itu hanya dapat dinikmati di Laut Desolate, pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah matahari terbenam, langit dengan cepat berubah gelap. Suhu turun drastis. Kontras sekali dengan hari yang kering, malam itu dingin menusuk tulang. Ketika seseorang membuka mulut, napas dingin dan berkabut keluar. Bulan darah. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa bulan telah muncul di langit pada suatu saat. Namun, bulan ini adalah bulan yang tampak merah seperti darah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bulan darah seperti ini, menyebabkan dia mengerutkan kening. Sebelumnya, Xiao Chen sepertinya telah mendengar bahwa bulan di Laut Desolate berwarna merah setiap malam. Dia memeriksa sekelilingnya dan memperhatikan sesuatu. Dingin yang menyebar di udara itu menyeramkan. Alih-alih akibat suhu, dingin di tempat ini disebabkan oleh konsentrasi energi menyeramkan yang padat. Dikabarkan bahwa pertempuran yang menentukan dari perang besar sebelumnya antara faksi-faksi yang saleh dan faksi-faksi iblis telah terjadi di sini. Kedua belah pihak telah membunuh sampai mereka menjadi gila.
Ini mengurangi keajaiban itu menjadi Laut Desolate hari ini. Tulang, mayat, dan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya terkubur di tanah. Selain terhubung dengan wilayah utara, wilayah timur, dan dinasti Suewu, tempat ini juga penuh kekacauan. Pembunuhan dan pembantaian terjadi tanpa henti sepanjang tahun. Setelah perang besar antara golongan benar dan golongan jahat, siapa yang tahu berapa banyak mayat dan tulang yang terkubur di tempat ini dari waktu ke waktu. Xiao Chen memeriksa sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Dia mendengar ratapan banyak roh jahat dan jiwa yang penuh dendam. Jeritan yang mengerikan, udara dingin yang menyeramkan, dan bulan darah di langit menimbulkan kecemasan di malam yang tak terbatas ini. Dia membuka mata surgawinya dan melihat energi hitam yang penuh dendam berhembus keluar dari tanah secara sporadis di malam hari. Energi ini menyebar di udara dan bertahan di sana, melayang-layang dan tampak sangat aneh. Sepertinya tidak cocok untuk bepergian di malam hari di tempat ini. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Laut Desolate, hanya mendengar sedikit tentangnya. Dia merasakan banyak perbedaan dari siang hari. Malam yang tak terbatas itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya, dengan banyak bagiannya terasa tak terduga. Malam di Laut Desolate tampak sangat misterius. Xiao Chen kurang beruntung di siang hari, ia tidak berhasil menemukan kota. Kemudian, malam tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Setelah berpikir sejenak, ia memilih untuk beristirahat di sini untuk sementara waktu. Ia meminta burung nasar darah iblis untuk berpatroli di sekitarnya sementara ia terus berkultivasi. Setelah memperoleh tubuh ilahi, Xiao Chen sekarang harus menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Ia telah terjebak di tahap cahaya suci tahap akhir untuk waktu yang lama. Ia perlu menerobos ke tahap penguasa dengan cepat. Sekarang Xiao Chen telah kehilangan perlindungan Istana Naga Langit dan datang ke Laut Sunyi, ia merasa bahwa kultivasi alam laut awan tahap cahaya sucinya sama sekali tidak memadai. Setelah memeriksa sumber dayanya, ia menemukan bahwa hanya sekitar 500.000 pil surgawi purba yang tersisa dari jutaan awalnya. Ini tidak akan bertahan lama, menimbulkan semacam masalah. Inilah yang terjadi ketika meninggalkan sekte. Seseorang harus menangani banyak hal sendiri. Namun, Xiao Chen telah lama terbiasa dengan masalah ini. Ia bersikap baik terhadapnya dan tidak terlalu khawatir. Ia meletakkan formasi pengumpulan roh sederhana di bawah langit malam dan memasukkan batu giok roh. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan menelan 100 pil surgawi purba, lalu memurnikannya, bersama dengan energi spiritual yang ditarik oleh formasi pengumpulan roh. Mantra ilahi guntur ungu perlahan beredar, dan Xiao Chen mencerna 100 pil surgawi purba hanya dalam beberapa saat. Setelah mencapai tubuh ilahi, kecepatan kultivasi Xiao Chen sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, kebutuhannya akan sumber daya juga berlipat ganda. Gemuruh. Saat Xiao Chen berkultivasi, suara perkelahian tiba-tiba terdengar di malam hari. Berdasarkan suara-suara itu, perkelahian itu tidak jauh darinya. Itu tidak sepenuhnya benar. Sumber suara itu terus mendekat. Segera, dia merasakan dua aura. Kedua aura itu saling beradu, membuatnya sulit untuk menilai apa sebenarnya aura itu. Malam itu secara signifikan memengaruhi penglihatan dan indera spiritual Xiao Chen. Dia berhenti berkultivasi, melayang ke udara, dan mendarat di punggung burung nasar darah iblis untuk menunggu dengan waspada. Xiao Chen harus membuka mata surgawinya saat berada di punggung burung nasar darah iblis sebelum akhirnya berhasil melihat apa yang terjadi. Seorang pria berpakaian abu-abu melarikan diri dari kejaran orang lain. Lumpur menutupi pria berpakaian abu-abu itu, yang tampaknya dalam keadaan menyedihkan dan situasi berbahaya. Binatang buas antropomorfik itu memiliki lapisan ki kematian, yang mengaburkan penampilannya. Ini membuatnya tampak seperti sesuatu dari Dao Iblis. Melihat orang-orang dari Dao Iblis adalah hal yang biasa di Laut Sunyi. Kelompok yang saleh dan jahat menjaga keseimbangan yang rapuh di Laut yang Sunyi. Konflik antara kedua kelompok di Laut yang Sunyi tidak sehebat di tempat lain. Pria berpakaian abu-abu itu tampak sangat lemah, jelas terluka parah. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia bersukacita dan berteriak, "Teman dari ras naga, aku Qin Zuolin. Maukah kau membantu menghalangi budak yang sunyi di belakangku?" Budak yang sunyi, apa itu? Apakah benda di belakangnya itu bukan seorang kultivator Dao Iblis? Tanpa banyak berpikir,
Xiao Chen menyerang dengan tegas. Tombak Raja Petir. Xiao Chen menggunakan energi dao besar dari dao petirnya untuk menggerakkan petir ilahi 5 elemen. Kemudian, saat dia memegang petir ilahi 5 elemen dan memasukkan lebih banyak energi dao besar ke dalamnya, itu dengan cepat berubah menjadi tombak yang tampak kokoh. Wosh! Cahaya listrik tak terbatas meledak ke sekeliling dari tombak itu. Aura raja menyebar di atas tombak itu, dan wajah Xiao Chen tampak tenang di bawah cahaya lampu listrik di malam hari. Bang! Dalam waktu yang dibutuhkan untuk sebuah pikiran terbentuk, tombak Raja Petir mengejar budak desolate yang aneh itu. Kemudian, cahaya listrik yang mengerikan meledak, menerangi langit malam. Qin Zuolin mengambil kesempatan ini untuk naik ke atas burung nasar darah iblis. Kemudian, dia mendesak, cepat pergi. Benda ini tidak bisa dibunuh. Kamu juga tidak bisa melawannya. Begitukah? Xiao Chen menoleh. Meskipun petir ilahi 5 elemen tidak mencabik budak desolate itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Petir ilahi 5 elemen telah melenyapkan sebagian besar ki kematian di tubuh budak desolate, membuat tubuh budak desolate berkedut terus-menerus. Petir ilahi 5 elemen. Qin Zuolin yang tertegun mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berkata, begitu. Itu petir ilahi 5 elemen. Tidak heran Anda berani memasuki Laut Desolate sebagai Venerate suci. Namun, Anda masih harus bergegas pergi. Masih ada sekawanan makhluk-makhluk ini di belakang. Xiao Chen tidak berani ceroboh, jadi dia membuat Demon Blood Vulture berbalik dan pergi. Saat Qin Zuolin duduk di Demon Blood Vulture, ekspresinya yang sebelumnya bingung mereda. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka lumpur dari wajahnya. Fitur wajahnya tampak tegak, memberinya aura pemberani. Namun, kulitnya tampak agak pucat, mirip dengan para pembudidaya kekaisaran binatang rawa putih. Dengan senyum ramah, Qin Zuolin berkata, saudaraku, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Anda bisa bertanya saja padaku. Aku akan pergi kemanapun kau memanggilku di Laut Desolate. Kau terlalu sopan. Ada apa dengan budak desolate yang mengejarmu? Xiao Chen tidak merasa terkejut dengan kesimpulan Qin Zuolin. Hanya dengan sedikit pemikiran, jelas bahwa dia baru saja tiba. Qin Zuolin berhenti sejenak sebelum menjelaskan kepada Xiao Chen, budak desolate bukanlah hal yang aneh. Mereka hanyalah mayat hidup. Di tempat lain, mereka dikenal sebagai mayat atau zombie. Para pembudidaya Laut Desolate biasanya menyebut mereka budak desolate, karena mereka jauh lebih mengerikan daripada mayat biasa. Petir memiliki efek penekan yang kuat pada hal-hal najis seperti mayat hidup. Namun, karena tombak Raja Guntur gagal membunuh mayat, benda ini tidak bisa lagi disebut mayat biasa, mengerikan sama sekali tidak mencakupnya. Catatan TL, dalam bahasa Mandarin, hal-hal najis merujuk pada hal-hal yang bersifat menyeramkan, supernatural, dan jahat, biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kematian manusia atau kematian abadi. Ini termasuk hal-hal seperti hantu dan zombie. Setan dan roh binatang tidak termasuk. Sulit membayangkan bagaimana Qin Zuolin ini melarikan diri dari sekawanan budak desolate. Kultivasi Qin Zuolin hanya pada kesempurnaan awal tokoh berdaulat, bahkan belum kesempurnaan kecil, apalagi kesempurnaan agung. Ada 4 tahap tokoh berdaulat, kesempurnaan awal, kesempurnaan kecil, kesempurnaan agung, dan puncak. Perbedaan antara setiap tahap cukup signifikan. Xiao Chen tidak lagi takut pada tokoh berdaulat kesempurnaan awal. Jika dia memahami waktunya dengan baik, dia bahkan dapat melukai atau membunuh tokoh berdaulat kesempurnaan awal dengan mudah. Namun, jika Xiao Chen bertemu dengan tokoh berdaulat kesempurnaan kecil, dia harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang Qin Zuolin ini. Kalau tidak, dia tidak bisa melarikan diri dari sekelompok budak desolate. Kamu bahkan berani muncul di hutan belantara dengan bulan darah keluar. Kamu mungkin tidak berhasil menemukan kota. Qin Zuolin tersenyum, tebakannya benar. Kemudian, dia melanjutkan, kota terdekat adalah 1.500 km di tenggara. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa terperangah. Laut Desolate ini memang terpencil. Jika seseorang kurang beruntung, mereka mungkin tidak akan menemukan kota setelah setengah bulan. Meskipun 1.500 km terdengar jauh, itu tidak berarti apa-apa bagi Laut Desolate yang luas.
Laut Desolate lebih besar dari gabungan wilayah timur dan wilayah utara. Bagi para kultivator, 1.500 km masih cukup jauh. Jika seseorang tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Ketika Anda sampai di sana, Anda harus membeli peta Laut Desolate. Meskipun tidak terlalu lengkap, setidaknya Anda tidak akan tersesat, saran Qin Zuolin dengan sabar. Dia tampak berpengalaman. Qin Zuolin sangat misterius, tetapi Xiao Chen tidak punya kebiasaan bertanya terlalu banyak. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan bertanya kepadanya mengapa sekelompok budak Desolate mengejarnya. Setelah mengobrol sebentar, Qin Zuolin tersenyum misterius dan berkata, "Ayo, biar aku traktir kamu anggur. Ini anggur yang tak tertandingi. Aku berhasil menemukan anggur ini hanya setelah banyak kesulitan, dan aku belum sempat meminumnya. Ini untuk menunjukkan rasa terima kasihku." Qin Zuolin merasa sangat berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah menyelamatkannya. Anggur yang tak tertandingi. Setelah meminum api 1000 tahun, Xiao Chen tidak mempercayainya. Qin Zuolin mengeluarkan botol anggur logam kuno di hadapan tatapan ragu Xiao Chen. Debu menutupi botol anggur, yang berwarna biru langit. Setelah Qin Zuolin menyeka debu, pola yang rumit dan indah muncul. Ada pegangan berbentuk naga, dan naga diukir di botol itu. Rantai ramping mengikat tutupnya ke pegangan, mencegahnya hilang. Dengan sekali pandang, tutupnya tampak seperti naga azure yang dirantai yang meraung ganas dan mencoba terbang menjauh. Ini adalah ukiran naga azure. Xiao Chen berteriak serak karena terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Jadi, itu adalah naga azure. Yah, kalian para naga lebih berpengetahuan tentang ini. Namun, naga jenis apakah naga azure itu? Qin Zuolin menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Aku hanya membaca sesuatu tentangnya di beberapa teks kuno dan tidak tahu detailnya." Qin Zuolin tampaknya tidak keberatan. Dia menyerahkan botol itu kepada Xiao Chen dan berkata, "Hehe. Tidak peduli naga apa itu, cobalah." Setelah menerima botol anggur naga azure, Xiao Chen mengeluarkan cangkir anggur, mengisinya, dan menyesapnya. Anggur itu terasa cukup enak, jadi dia menghabiskan cangkir itu sekaligus. Sensasi dingin segera menguasai setiap sel tubuh Xiao Chen. Kemudian, perasaan yang sangat riang melanda dirinya. Seluruh tubuh Xiao Chen, bahkan jiwanya, bergetar tanpa sadar. Rasa terbakar yang tajam berubah menjadi kehangatan yang memenuhi tubuhnya dan menyerbu ke sekeliling. Kepalanya berputar. Hanya dengan satu cangkir, dia benar-benar mabuk. Hal yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa setelah secangkir anggur ini, kultivasinya meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Peningkatan ini setara dengan setengah tahun kultivasi yang pahit. Xiao Chen merasa sangat terkejut. Lama kemudian, dia perlahan-lahan memulihkan akal sehatnya. Namun, kemerahan di wajahnya belum memudar. Efek sampingnya sulit dihilangkan. Dia merasa seperti api yang membakar di dalam tubuhnya. Organ-organ dalamnya, bahkan jiwanya, terasa seperti terbakar. Bagaimana? Anggur ini cukup enak, kan? Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya yang agak pusing. Kemudian, dia bertanya, "Sudah berapa lama anggur ini disimpan?" "Hehe, tidak selama itu, setidaknya 5.000 tahun, kurasa." "Kakak Xiao, selamat. Botol anggur ini berisi Heartburn yang telah lama hilang, anggur yang luar biasa. Dikatakan bahwa itu adalah minuman keras terbaik dari ras naga. Legenda mengatakan bahwa saat itu, seorang yang kuat bersedia membayar seluruh tambang spirit jade hanya untuk satu cangkir. Kisah itu mengguncang dunia. Heartburn. Memang, rasanya seperti hatiku terbakar. Efek sampingnya kuat dan cukup berkesan. Kecemasan yang tak terlukiskan memenuhi tubuh di tengah panas, terasa sangat menyenangkan. Anggur yang luar biasa. Memikirkan bahwa Qin Zuolin ini bahkan tidak memperingatkanku tentang anggur berusia 5.000 tahun ini. Dia benar-benar nakal. Qin Zuolin menyadari sesuatu yang aneh dengan ekspresi Xiao Chen. Jadi, dia segera tersenyum dan berkata, "Haha, jangan marah. Aku akan memberimu anggur dan botol anggur ini. Botol anggur ini adalah barang yang menakjubkan. Selama Anda meneteskan setetes anggur ke dalamnya, itu dapat mengisi seluruh botol dengan anggur. Ada juga resep untuk Heartburn ini.
Saya akan memberikannya kepada Anda juga. Saya tidak membutuhkannya. Banyaknya hadiah berharga membuat Xiao Chen terengah-engah. Dia sangat menyukai anggur ini. Selain itu, ada resep untuk heartburn. Ini adalah hadiah yang sangat murah hati. Biasanya, Xiao Chen akan merasa sulit untuk menerima hadiah yang begitu berharga, enggan menerima imbalan yang tidak pantas diterimanya. Meskipun dia pernah menyelamatkan pihak lain, itu hanya bantuan kecil. Dibandingkan dengan hadiah berharga, upaya Xiao Chen tidak sepadan. Qin Zuolin tertawa lugas, ini mungkin upaya yang tidak berarti bagi Anda, tetapi Anda menyelamatkan hidup saya. Selain itu, ini bukan apa-apa bagi saya. Terima kasih banyak. Xiao Chen tidak berdiri dalam upacara, menerima botol anggur Azure Dragon dan resep heartburn. Di mana Anda mendapatkan barang-barang ini? Xiao Chen merasa penasaran tentang penampilan botol anggur Azure Dragon dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qin Zuolin tersenyum misterius tetapi tidak menjawab. Oh, tidak. Tepat pada saat ini, ekspresi keduanya berubah. Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melihat. Sosok yang sangat besar muncul di bawah bulan darah kolosal yang terasa dalam jangkauan di langit. Sosok ini mengenakan baju besi yang berat, dengan sepasang mata merah berkedip-kedip di bawah helmnya. Ki kematian menyebar dari tubuhnya. Sosok ini memegang serangkaian rantai berkarat dengan kait logam tajam yang terpasang di ujungnya. Ketika mengayunkan rantai logam dan kait, mereka bergerak seperti angin. Sosok yang sangat besar itu melayang di udara, menghalangi sebagian besar bulan darah. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, keduanya bisa merasakan angin dingin bertiup. Sepasang mata yang mengejutkan itu menimbulkan rasa takut hanya dengan satu tatapan. Xiao Chen segera terbangun dari pingsannya karena anggur. Rasa takut mencengkeram hati dan pikirannya. Kaki Xiao Chen melunak. Dia merasa sulit mengendalikan tangan dan kakinya. Seberapa mengerikankah budak desolate yang menargetkan mereka berdua dari kejauhan? Xiao Chen bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia merasa bahwa budak desolate hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuhnya dan menghancurkannya menjadi abu. Dia merasa sangat tidak berarti di hadapannya. Sialan, dia masih berhasil mengejar. Lari. Qin Zuolin mendorong Xiao Chen sebelum dengan cepat melompat dari Demon Blood Vulture dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya dan mengubah Demon Blood Vulture menjadi sebuah cincin. Dengan cincin di jarinya, dia juga melesat maju seperti sambaran petir. Tidak lama setelah keduanya pergi, kait logam itu membentang lebih dari 500.000 kilometer untuk mendarat di tempat mereka berdua berada. Dengan suara, whoosh, kait logam itu menusuk ke tanah. Bang! Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, dia merasa ngeri saat mendapati tanah telah membumbung tinggi dan menjadi seperti tembok dan menghantamnya. Xiao Chen langsung memuntahkan seteguk darah, dan organ dalamnya pecah. Tanah retak terbuka, berubah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Budak desolate dengan baju besi berat yang rusak ini menyeret tanah ke atas. Dari kejauhan, budak desolate tampak seperti menarik ubin persegi. Kenyataannya, ubin ini sudah seukuran kota naga surgawi. Benturan dari tanah itu langsung dan parah melukai Xiao Chen meskipun dia telah memperoleh tubuh ilahi. Ini menunjukkan betapa mengerikannya benturan itu. Xiao Chen dan Qin Zuolin bangkit kembali, tidak mampu mengendalikan diri. Namun, budak desolate yang berbaju besi itu mengabaikan Xiao Chen. Ia hanya menatap Qin Zuolin. Budak desolate itu membuka telapak tangannya, dan ruang di depannya terus menyusut, menutup jarak antara dia dan Qin Zuolin. Qin Zuolin menjadi tidak berarti seperti semut di hadapan telapak tangan itu, bahkan tidak mampu melawannya. Jika tangan itu menangkap Qin Zuolin, dia pasti akan mati. Adegan di hadapan Xiao Chen mirip dengan efek dari firmamen serage miliknya, meskipun metodenya berbeda. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya dan melemparkan serangan telapak tangan, dengan Five Element Divine Lightning yang menggerakkan firmamen serage miliknya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah Xiao Chen mengeksekusi firmamen serage, tangan yang menjulang tinggi yang jauh lebih besar dari Qin Zuolin tampak menyusut hingga hanya sedikit lebih besar dari tangan Xiao Chen. Tepat sebelum Desolate Slave yang berbaju besi menangkap Qin Zuolin, Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan, yang datang lebih dulu. Bang!
Kedua telapak tangan itu beradu, dan Xiao Chen melayang seperti karung pasir. Ruang menjadi kacau, hampir mencabik-cabik tubuh fisiknya. Ketika Qin Zuolin melihat pemandangan ini, dia merasa sangat terkejut. Tanpa diduga, dia berhasil selamat dari kematian. Ketika Qin Zuolin melihat Desolate Slave yang berbaju besi memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen, dia panik dan menyilangkan tangannya sambil membentuk segel tangan. Mata Qin Zuolin berubah menjadi hitam pekat, tampak sangat dalam seperti lubang tanpa dasar, pemandangan yang mengerikan. Formasi penyegel Dewa Sembilan Surga. Setelah Qin Zuolin selesai membentuk segel tangan, dia berteriak, "Bangkit!" Kemudian, cahaya meledak di belakangnya, membentuk puluhan ribu bendera formasi yang membumbung ke langit seperti hujan anak panah. Puluhan ribu bendera formasi itu berlapis satu sama lain pada saat berikutnya. Cahaya spiritual melonjak di langit malam, membentuk formasi yang sangat rumit di udara dan berubah menjadi 9 lapisan surga. Lapisan-lapisan itu jatuh satu persatu, menghantam Desolate Slave yang berbaju besi dan mencegahnya membunuh Xiao Chen. Namun, sebelum ke-9 lapisan surga itu bisa menghantam Desolate Slave yang berbaju besi, ia melemparkan kait logamnya dan dengan mudah menembus lapisan-lapisan itu, mengubahnya menjadi cahaya bintang yang berhamburan di langit. Setelah formasi itu hancur, Qin Zuolin memuntahkan seteguk darah saat ia terlempar. Legenda itu benar-benar nyata. Qin Zuolin memucat karena putus asa. Namun, seberkas cahaya muncul di langit timur yang jauh saat ini. Matahari pagi telah tiba. Ini mengejutkan Qin Zuolin, kegembiraan menyapu dirinya. Kita terselamatkan. Saat matahari pagi terbit, bulan darah menghilang. Suasana Laut Desolate yang menakutkan dan menyeramkan pun menghilang. Budak Desolate yang berbaju besi itu juga tampak ketakutan. Saat sinar matahari pertama menyinari tubuhnya, ia dengan cepat menarik ki kematiannya dan melarikan diri jauh. Saat langit cerah, budak Desolate yang menakutkan itu tidak lagi terlihat. Laut Desolate bergeser ke ekstrim lainnya. Xiao Chen dan Qin Zuolin berdiri berdampingan saat mereka melihat matahari terbit. Setelah selamat dari malapetaka ini, keduanya merasa bersyukur saat mereka melihat matahari terbit. Tak satu pun dari mereka berharap untuk selamat dari budak Desolate yang mengerikan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka menemukan matahari terbit begitu berharga. Xiao Chen bertanya, apa asal-usul budak Desolate itu? Itu datang untukmu, kan? Itu adalah Sol Reaper. Orang-orang di Laut Desolate menyebutnya Sol Reaper, karena mirip dengan Sol Reaper yang menuai jiwa selama zaman abadi. Ia adalah salah satu dari 10 budak Desolate yang hebat. Legenda mengatakan bahwa tidak ada yang selamat setelah bertemu dengannya. Namun, kami berdua selamat. Qin Zuolin tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Ia benar-benar rileks di bawah matahari terbit. Ketika Qin Zuolin menatap Xiao Chen, ia kini menunjukkan kekagumannya. Sebelumnya, ia tidak terlalu memikirkan Xiao Chen. Ia sejujurnya tidak menyangka Xiao Chen mampu menyelamatkannya dari tangan Sol Reaper dengan satu serangan telapak tangan. Kau seharusnya bukan orang yang tidak dikenal jika kau adalah seorang kultivator ras naga yang telah mempraktikkan Firmamens Rage hingga tahap ketiga. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Hingga saat ini, Qin Zuolin masih merasa terkejut atas serangan telapak tangan penting yang menyelamatkannya. Ia tidak hanya terkejut dengan kekuatan tahap ketiga Firmamens Rage tetapi juga keberanian Xiao Chen. Hanya sedikit yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk menghadapi Sol Reaper. Xiao Chen tidak hanya bertahan tetapi juga berbalik untuk menyerang, benar-benar menyelamatkannya. Penyelamatan kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang pertama kali. Qin Zuolin hampir saja ditangkap oleh seorang budak Desolate untuk pertama kalinya. Aku yakin namamu akan mengguncang Laut Desolate dalam waktu singkat. Kau akan menjadi setenar bakat-bakat ras naga seperti putra mahkota Dewa Naga dan putri suci Naga Putih. Qin Zuolin sangat menghargai bakat Xiao Chen, memuji Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan tidak banyak bicara. Orang di hadapan Xiao Chen tampak lebih misterius dari yang dipikirkannya. Awalnya, dia mengira bahwa seorang budak Desolate melukai Qin Zuolin. Berdasarkan situasi saat ini, seharusnya Sol Reaper yang melukainya sebelum kawanan budak Desolate peringkat rendah itu mengejarnya. Qin Zuolin berhasil lolos dengan selamat setelah menerima serangan dari Sol Reaper.
Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia sangat mengesankan. Kau seharusnya menjadi Geomaster, kan? Xiao Chen menggoyangkan botol anggur Azure Dragon di tangannya dan berpikir keras. Anggur berusia 5.000 tahun. Aku ingin tahu dari makam siapa kau mengambilnya. Qin Zuolin tersenyum dan berkata, siapa tahu. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi di masa depan. Jawaban ini merupakan pengakuan diam-diam. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Entah mengapa, Xiao Chen merasa bahwa dia pasti akan bertemu dengan Qin Zuolin ini lagi. Pada saat itu, dia akan belajar lebih banyak tentang identitas misterius Qin Zuolin. Ketika Xiao Chen datang ke Laut Desolate, dia pertama kali bertemu dengan para peri dari Wangi Surgawi. Kemudian, dia bertemu dengan Qin Zuolin ini. Itu cukup menarik. Setelah Xiao Chen mengantar pihak lain pergi dengan matanya, dia mengikuti saran pihak lain, melanjutkan perjalanannya. Dia perlu menemukan kota dan mendapatkan peta Laut Desolate. Xiao Chen memejamkan mata dan mengobati lukanya sambil duduk di punggung burung nasar darah iblis. Pada saat yang sama, ia menggunakan metode rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga berlumuran darah untuk melenyapkan revolusi 1000 rasa dalam jiwanya. Luka-lukanya cukup merepotkan. Untungnya, luka-lukanya tidak mengancam jiwa dan tidak menimbulkan masalah besar. Saat matahari terbenam, siluet sebuah kota muncul di hadapan Xiao Chen. Matahari terbenam yang sangat besar perlahan turun menuju cakrawala. Setiap kali ia melihatnya, itu mengejutkan. Matahari terbenam seperti api yang mewarnai cakrawala menjadi merah, membentuk rantai awan berbentuk gunung yang menyala-nyala tanpa akhir. Bersamaan dengan langit yang semakin gelap, matahari terbenam di awan tampak kuno. Klop, klop, klop. Xiao Chen melihat banyak kultivator di atas binatang mutan besar bergegas ke kota dari segala arah dan menendang debu. Orang hanya bisa menemukan rasa aman di kota selama malam Laut Desolate. Ada juga banyak kultivator berpakaian berbagai mode berdiri di tembok kota. Mereka menunjukkan ekspresi dingin dan kadang-kadang melompat, meninggalkan kota. Orang-orang ini berangkat dari kota dalam kelompok 3 hingga 5 orang, tampak sangat menarik perhatian. Mereka semua mengeluarkan ki iblis samar dari tubuh mereka, mereka adalah kultivator Dao Iblis. Malam di Laut Desolate sangat cocok bagi para kultivator Dao Iblis ini, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan kecakapan tempur mereka sepenuhnya. Jika mereka beruntung, mereka dapat menemukan jiwa yang kuat atau menangkap budak Desolate untuk disempurnakan menjadi mayat iblis. Itu akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagus bagi mereka. Tentu saja, ada beberapa kultivator Dao yang benar. Mereka adalah orang-orang yang terampil dan berani. Akan ada petualang seperti itu di tempat manapun, yang berani menghadapi tantangan apapun. Beberapa hanya ingin mencari pertemuan yang tidak disengaja, dan beberapa ingin mengikuti pelatihan pengalaman, ada banyak alasan. Laut yang sunyi tampak jauh lebih menakjubkan daripada yang diantisipasi Xiao Chen. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang, saat ini, Xiao Chen hanya ingin memasuki kota dengan damai dan beristirahat dengan baik setelah kegembiraan malam sebelumnya. Kota biasa, dengan nama seperti itu, ini hanyalah kota biasa, sesuatu yang jauh dari luasnya dan kemegahan kota naga. Namun, kota kecil ini dipenuhi orang, bersinar terang dengan lampu. Kerumunan di sini sangat padat, dan pemandangan malam bahkan lebih ramai daripada di kota naga surgawi. Ini masuk akal setelah memikirkannya. Kota terdekat berikutnya akan membutuhkan beberapa hari perjalanan untuk dicapai. Dengan kelangkaan seperti itu, orang pasti akan berbondong-bondong ke sana. Xiao Chen tidak terburu-buru membeli peta. Dia pertama-tama memilih sebuah penginapan untuk menginap, lalu mulai mengobati luka-lukanya. Baik itu pertarungan dengan Bai Yunfei atau pertarungan dengan Soul Reaper malam sebelumnya, Xiao Chen perlu pulih dengan baik darinya. Oleh karena itu, Xiao Chen tetap berada di penginapan selama 7 hari penuh sebelum keluar. Xiao Chen telah kembali ke kondisi puncaknya dan bahkan maju. Secangkir Heartburn itu telah meningkatkan kultivasinya secara signifikan, sepenuhnya menstabilkannya di tahap cahaya suci tahap akhir. Xiao Chen memperkirakan bahwa tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan tubuh ilahinya, dia dapat mencapai puncak penyempurnaan Holy Venerate setelah menghabiskan botol itu. Dia berjalan-jalan di sekitar kota, bersiap untuk membeli peta.
Kemudian, dia berhenti di depan sebuah paviliun besar yang indah dengan kuali berkaki 4 di depan pintunya. Paviliun 9 kuali. Memang, kemanapun seseorang pergi, seseorang akan bertemu dengan asosiasi pedagang ini. Namun, tampaknya paviliun 9 kuali ini berada dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Setelah pengalamannya sebelumnya, Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Li Xiuhai kepadanya dan hanya bertanya apakah dia bisa bertemu dengan manajer cabang ini dengan kartu ini. Kamu bisa. Tuan muda memegang kartu VIP emas dari paviliun 9 kuali. Silakan ikut dengan saya akan pergi dan melaporkannya. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawa Xiao Chen ke ruang VIP cabang ini. Xiao Chen mendapat banyak keuntungan dengan bertemu dengan manajer dan membeli peta dari manajer. Dia dengan mudah mendapatkan peta terperinci yang tidak tersedia untuk orang biasa. Status VIP-nya sangat membantu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membandingkan peta ini dengan ingatan Kaisar Naga berlumuran darah dan menemukan tanah lama naga biru. Itu bukan tugas yang mudah. Waktu Kaisar Naga berlumuran darah lebih dari 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu, tidak ada Laut Desolate. Xiao Chen perlu berkeliling dan mengamati wilayah itu untuk membuat perbandingan. Dia punya banyak masalah untuk dipecahkan. Medannya telah berubah drastis dalam 100.000 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, Xiao Chen harus melakukannya. Sebagai keturunan terakhir Azure Dragon, dia berkewajiban untuk mencari leluhurnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 bulan kemudian, di puncak gunung, Xiao Chen membuka mata surgawinya dan melihat ke kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini tempatnya? Dia telah kehilangan jejak seberapa jauh dia bepergian selama 2 bulan terakhir, mengalami segala macam masalah sebelum akhirnya menentukan daerah yang kasar. Namun, dia tidak berani menjamin bahwa dia benar. Gurun tandus muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika matahari yang terik memancarkan cahayanya yang kuat, bahkan dia merasa sulit untuk menanggungnya. Bidang tanah yang luas ini sangat sepi. Xiao Chen menutup mata langitnya dengan ekspresi bingung. Menyebut ini sebagai sebidang tanah mati sama sekali tidak berlebihan. Berderak, berderak. Tiba-tiba, suara batu yang menggelinding dari tebing terdengar. Xiao Chen melihat ke arah suara itu dan melihat seorang anak kecil membawa keranjang obat di punggungnya, menantang terik matahari saat dia memanjat tebing. Ini adalah penduduk asli Laut Desolate. Orang ini tumbuh di tempat ini dan jauh lebih beradaptasi dengan lingkungan daripada orang luar. Xiao Chen telah bertemu banyak penduduk asli dalam 2 bulan terakhir. Dibandingkan dengan orang-orang biasa di dunia biasa, orang-orang biasa di Laut Desolate jauh lebih keras. Tempat ini kekurangan air, lingkungannya keras, dan bahaya muncul di malam hari. Semua ini adalah ujian hidup dan mati. Anak kecil itu dengan gesit menghindari batu yang jatuh dan berhenti, menunjukkan senyum di wajahnya. Anak kecil itu telah menemukan ramuan obat di tebing. Semakin keras lingkungannya, semakin berharga ramuan yang tumbuh di sana. Bayangkan betapa berharganya tanaman herbal di tempat ini, di mana sayuran biasa pun langka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kemudian, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Saber Qi memotong ular berbisa yang tersembunyi, yang hendak menyerang, menjadi 2 bagian. Wosh! Xiao Chen melompat ke udara, lalu mendarat dengan kuat, menjatuhkan anak yang terkejut itu ke tanah. Terima kasih, kakak. Kakak, apakah kamu seorang kultivator? Gadis kecil itu tidak merasa gugup. Jelas, dia telah melihat banyak kultivator kuat di Laut Desolate. Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berkedip. Suara anak itu merdu dan jelas, dia tidak menyadari sebelumnya bahwa anak kecil itu adalah seorang gadis. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen menatap gadis kecil itu, yang memiliki beberapa luka gores di tangan dan kakinya. Merasa sakit di hatinya, dia bertanya, di mana rumahmu? Aku akan mengirimmu kembali. Jadi, gadis kecil ini bernama King Chen. Mengapa dia diusir? Bahkan setelah diusir, dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk memetik tanaman obat. Bagaimana gadis kecil ini akan bertahan hidup di masa depan? Melihat gadis kecil itu tampak berusia sekitar 10 tahun dan tertutup debu, Xiao Chen merasa sakit hati.
Hidup sebagai orang biasa di Laut Desolate benar-benar sulit. Jangan menangis. Aku berjanji untuk membawa kembali tanaman obat itu. Namun, kamu harus memberitahuku mengapa kamu diusir. Siapa yang mengusirmu? Di mana orang tuamu? Serangkaian pertanyaan Xiao Chen agak membingungkan gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatap Xiao Chen dengan mata berair, ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab yang mana terlebih dahulu. Xiao Chen menyadari bahwa dia telah terburu-buru. Dia mendesah pelan dan bertanya lagi dengan nada yang lebih hangat, di mana orang tuamu? Qing Chen tidak memiliki orang tua. Mereka meninggal ketika aku masih sangat muda. Sungguh anak yang menyedihkan. Jadi, dia adalah seorang yatim piatu. Xiao Chen kemudian bertanya, siapa yang mengusirmu? Kakek kepala desa. Kakek kepala desa menyuruh Little Qing Chen untuk pergi sejauh mungkin. Hiks, namun, adik laki-lakiku sakit. Jika aku tidak memetik tanaman obat untuk mengobatinya, apa yang akan dia lakukan? Hiks. Gadis kecil itu tampaknya telah menderita kesalahan besar. Terlebih lagi, dia masih khawatir tentang adik laki-lakinya, membuatnya menangis lebih keras. Xiao Chen tidak menekan gadis kecil itu. Dia menunggunya tenang sebelum bertanya, di mana desamu? Di sana. Gadis kecil itu menunjuk ke arah tertentu. Dia memasukkan indera spiritualnya ke matanya, lalu melihat ke kejauhan. Memang ada sebuah desa sekitar 50 km jauhnya. Xiao Chen menggendong gadis kecil itu, menggendongnya saat dia berangkat. Kakak, aku tidak bisa kembali. Kakek kepala desa akan marah, kata gadis kecil itu dengan takut. Kakak, bawa kembali tanaman obat yang aku petik. Little Qing Chen tidak bisa kembali. Xiao Chen menatap matahari terbenam yang jauh. Kemudian, dia membalas dengan lembut, hari hampir gelap. Kemana kau bisa pergi? Xiao Chen tidak butuh banyak waktu untuk menempuh jarak 50 km. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan segerombolan bandit yang mengendarai binatang mutan. Bandit pengembara itu banyak sekali jumlahnya seperti pasir di Laut Desolate, mereka ada di mana-mana. Ini adalah tanah tempat darah mengalir, tempat kebenaran hampir tidak bisa ditemukan. Kekacauan dan pembunuhan memenuhi tempat itu. Xiao Chen tidak berbicara dengan para bandit, ia bahkan tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Setelah merasakan aura mengerikan mereka, ia menutupi mata Qing Chen dengan tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya. 100 bandit di depan dan binatang mutan yang mereka tunggangi berubah menjadi kabut berdarah. Setelah Xiao Chen melepaskan tangan kirinya, Qing Chen berkedip, bertanya-tanya mengapa para bandit tadi tiba-tiba menghilang. Saat Qing Chen merasa lingkungan sekitarnya semakin familiar, dia merasakan sedikit antisipasi dan ketakutan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun saat Xiao Chen menggendongnya. Tepat saat langit berubah gelap, Xiao Chen tiba di depan desa. Desa itu memiliki sekitar 100 keluarga. Sebuah pagar kayu sederhana dari kayu penakluk petir mengelilingi desa dan mengusir hal-hal yang tidak bersih di malam hari. Kayu penakluk petir adalah sejenis kayu yang mengusir hal-hal yang tidak bersih di laut yang sunyi. Tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul, seperti desa-desa, sebagian besar memiliki pagar kayu yang terbuat dari kayu ini, sehingga tampak seperti benteng pertahanan. Saat langit perlahan berubah gelap, beberapa penduduk desa yang menjaga pagar kayu menjadi cemas saat mereka melihat gadis kecil dalam pelukan Xiao Chen. Cepat beritahu kepala desa bahwa Qing Chen kecil telah kembali. Cepat! Penduduk desa ini segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berlari dengan panik. Hal ini agak membingungkan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen menurunkan Qing Chen, dia tidak dapat menahan tangis lagi karena sakit hati ketika melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, penduduk desa mengantar seorang lelaki tua kurus berjubah rami. Lelaki tua ini menatap Qing Chen sebelum menatap Xiao Chen. Kemudian, dia mendesah bahwa dia kembali masuk. Pahlawan muda ini, hari akan segera gelap. Masuklah, dan kita bisa bicara. Kultivasi lelaki tua itu tidak tinggi. Namun, orang-orang yang tumbuh di Laut Desolate jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa di luar. Jika seseorang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras di sini, dia tidak akan bertahan hidup. Lelaki tua ini tampak tua tetapi masih bersemangat. Xiao Chen melihat bahwa lelaki tua ini tidak tampak seperti orang jahat. Jadi,
dia berkata dengan lembut, "Kepala desa, ini adalah ramuan yang dipetik King Chen kecil untuk adik laki-lakinya." King Chen menangis saat dia mengulurkan ramuan itu. Dia menangis, "Kakek kepala desa, King Chen kecil tidak mau masuk. Kakek kepala desa, tolong bantu saya menjualnya dan merawat adik laki-laki saya. Dia sakit. Aku khawatir tidak ada yang akan merawatnya." Kepala desa menghela napas panjang. Kesedihan melintas di matanya yang sudah tua, beberapa air mata mengalir. "Masuklah. Hari sudah hampir gelap. Kita bisa membicarakan ini lagi saat hari sudah siang. Kau harus pergi dan menemui adikmu. Semua orang telah merawatnya." "Benarkah?" King Chen berkedip tetapi masih tidak berani masuk. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menggendongnya dan berjalan langsung ke desa. Sekarang saat hari hampir gelap, penduduk desa menutup gerbang kayu dan menyebarkan lapisan abu hitam di sampingnya. Ketika Xiao Chen mengantar King Chen kembali ke rumahnya, dia membungkuk pada Xiao Chen dan berkata, "Kakak, terima kasih. Aku akan pergi menemui adikku sekarang." Xiao Chen tidak memasuki gubuk kayu ini. Kemudian, kepala desa menghela napas dan menarik Xiao Chen ke samping. "Senior, bagaimana aku harus memanggilmu?" Kepala desa berkata, "Karena usiaku dan aku adalah anak ketujuh di antara saudara-saudaraku, semua orang di desa memanggilku sebagai kakek tujuh. Kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai kakek tujuh." Kepala desa dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, itu tidak dapat diterima. Adik kecil jelas bukan orang biasa. Kamu memiliki fitur wajah yang halus dan tampak kaya. Bagaimana kamu bisa memanggil lelaki tua busuk ini sebagai kakek tujuh?" Catatan TL, dalam bahasa Mandarin, kakek tujuh juga bisa berarti tuan tujuh. Namun, tidak masuk akal bagi penduduk desa untuk memanggilnya sebagai tuan tujuh, karena mereka lebih cenderung memanggilnya dengan sesuatu yang lebih akrab. Ini kemungkinan besar adalah kasus kata tersebut memiliki banyak arti dan membuatnya tidak pantas bagi Xiao Chen untuk menggunakan istilah yang sama. "Tidak apa-apa, bagaimana kalau kita bicara?" Kakek tujuh membawa Xiao Chen ke rumahnya sendiri. Ada orang lain di rumah itu. Ketika mereka mendengar bahwa kakek tujuh membawa tamu terhormat, mereka segera mengeluarkan anggur untuk menjamu Xiao Chen. Tanpa diduga, anggur yang dituangkan dari kantong anggur kulit binatang yang kasar itu terasa sangat enak. Xiao Chen menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia berseru kaget, "Anggur yang enak. Kakek tujuh, apakah kamu menyeduh ini sendiri?" Kakek tujuh memperlihatkan senyum di wajahnya yang keriput. "Benar, hanya beberapa keterampilan tidak penting yang diwariskan oleh leluhurku." Seorang pemuda yang agak lugas di samping menyela, "Bagaimana mungkin itu beberapa keterampilan tidak penting? Anggur yang dibuat kakek tujuh kita adalah yang terbaik dalam jarak 5.000 km. Anggur yang dibuat leluhurnya bahkan muncul di perjamuan wangi surgawi di kota Desolate. Kota Desolate adalah kota terbesar di Laut Desolate dan dapat dianggap sebagai kota suci. Itu sangat kuno, bahkan lebih tua dari beberapa kota naga di Kekaisaran Naga Ilahi. Semua faksi berkumpul di mutiara cerah ini di Laut Desolate. Adapun perjamuan wangi surgawi, itu bahkan lebih luar biasa. Tanah suci wangi surgawi akan menyelenggarakan perjamuan ini setiap 100 tahun dan mengirimkan undangan. Perjamuan itu dapat menarik faksi-faksi dari setiap daerah dan dianggap sebagai salah satu acara besar yang langka di dunia. Kakek tujuh mendesah, "Itu semua adalah hal-hal dari masa lalu. Dunia sekarang sangat kacau, dan bahan-bahannya sulit ditemukan. Keterampilan menyeduh sebagian besar telah hilang di generasiku. Apa gunanya menyeduh anggur akhir-akhir ini?" Kata-kata kakek tujuh penuh dengan emosi, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Xiao Chen mengalihkan topik pembicaraan, berkata, "Kakek tujuh, mengapa kau mengusir King Chen kecil? Aku merasa kau bukan orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Apakah ada masalah?" Raja Wali besar terbang mengikuti angin, bergerak sejauh 4.500 km dalam satu hari. "Adik kecil, kau menunjukkan aura yang luar biasa dan akan bangkit cepat atau lambat. Di dunia yang luas ini, desa kita yang tidak penting bahkan tidak sebanding dengan setetes air mata di mata Raja Wali Besar. Adik kecil, mengapa kau khawatir tentang ini?" Penilaian orang tua itu cerdik. Ia dapat mengatakan bahwa Xiao Chen adalah seorang kultivator yang luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Dibandingkan dengan dunia Xiao Chen,
masalah-masalah kecil di desa itu tidak ada apa-apanya. Xiao Chen tidak perlu repot-repot. Itu seperti bagaimana Raja Wali Besar mengabaikan ikan kecil yang melompat keluar dari ombak saat ia terbang lewat. Ketika Raja Wali Besar terbang, ia bergerak sangat jauh dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya berubah seketika, ia hanya bisa melihat ke depan dan terbang lebih tinggi, lebih jauh lagi. Kata-kata kakek tujuh adalah bentuk penolakan yang sopan. Ada juga sedikit kesombongan dan keengganan untuk meminta bantuan orang asing. Dia bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kakek tujuh, tidak benar untuk mengatakan itu. Xiao Chen ingin mengatakan sesuatu lagi saat dia meletakkan cangkir anggurnya, merasa itu agak aneh. Namun, kakek tujuh menyela Xiao Chen, darah mengalir setiap hari di laut yang sunyi. Tidak ada hari berlalu tanpa seseorang meninggal. Bahkan orang-orang suci tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Adik kecil, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Kamu harus beristirahat dengan baik di sini malam ini. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia merasa tidak berdaya. Dia tahu dia tidak bisa melanjutkan masalah ini. Malam berlalu dalam keheningan. Ketika matahari terbit, Xiao Chen keluar dari rumah dan melihat penduduk desa berkumpul bersama, menyembah satu puncak gunung. Puncak gunung yang sepi ini adalah Gunung Biru. Itu benar-benar biru kehijauan, tanpa tumbuhan. Sepertinya itu terbuat dari bahan-bahan ilahi. Xiao Chen mengamati sebentar dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan kecurigaan yang tumbuh di dalam hatinya. Gunung biru ini tampak luar biasa. Gunung itu menjulang tinggi dari tanah datar, seolah-olah akan membumbung tinggi. Namun, perasaan ini tiba-tiba berhenti di puncaknya. Puncaknya adalah dataran datar, rapi dan halus, seperti seseorang telah memotong bagian atasnya. Setelah orang-orang ini selesai beribadah, Xiao Chen mencari pemuda yang lugas itu di rumah kakek tujuh malam sebelumnya untuk menanyakannya. Ketika pemuda yang lugas itu mendengar pertanyaan Xiao Chen, dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Apa yang aneh tentang itu? Aku mendengar bahwa setiap orang dalam jarak 500.000 kilometer memuja Gunung Biru ini setiap pagi. Ini adalah instruksi dari para leluhur. Aku juga tidak tahu apa yang kita sembah. Namun, setelah memujanya, aku memang merasakan kedamaian pikiran. Agak aneh. Apakah tidak ada yang pernah pergi untuk melihatnya? Tempat itu najis. Bahkan jika seseorang pergi ke sana pada siang hari, rasanya dingin dan menyeramkan. Kami tidak berani mendekat lebih dari 10 kilometer. Kakek tujuh selalu memperingatkan kita untuk tidak mendekat." Pertanyaan-pertanyaan di hati Xiao Chen semakin dalam.